Kalau memang belum ketemu, kalian bisa lihat langsung di layar. Sudah kelihatan layar satu-satu? Oke. Ya, oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, hari ini muatan PKN-nya pelajarannya mengenai tentang makna sila pertama Pancasila. Ya. Makna sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila itu apa sih? Ayo, masih ingat? Ini apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, betul sekali ya. Jadi sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Maka segala sesuatu yang berhubungan antara manusia dengan Tuhan, nah kalau kita sebagai orang Islam atau Muslim, maka berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang disebut atau termasuk ke dalam sila pertama Pancasila. Nah, contohnya tadi Ustazah sudah menanyakan, kalian sudah sholat subuh belum? Nah, itu adalah dari sila pertama sebetulnya. Kalau kamu sebagai seorang muslim tidak melakukan yang namanya ibadah sebagai seorang muslim, nah ini sudah melanggar, artinya melanggar sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, di sini sila pertama itu disimbolkan, awas. Ini sering kebalik nih. Coba apa simbol dari sila pertama Pancasila? Biasanya kalian membunyikan malahan. Ketuhanan yang Maha Esa. Padahal yang ditanya adalah apa simbolnya. Kalau simbol itu sama dengan lambangnya. Lambangnya apa ya? Berarti lambangnya adalah apa ini? Bintang. Ya, jadi lambangnya bintang. Nah, bintang ini adalah simbol atau lambang dari sila pertama Pancasila. Kalau ditanya bunyi sila pertama Pancasila, itu baru kamu ucapkan ketuhanan yang Maha Esa, seperti itu. Nah, apa saja yang bisa kita lihat dalam penerapan sila pertama Pancasila? Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka di sini kamu sebagai seorang manusia harus percaya meskipun kamu tidak langsung melihat di mana sih Tuhan, di mana sih Allah itu. Oh, enggak kelihatan. Tetap namanya percaya artinya berarti kamu beriman ya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya percaya, yakin bahwa Allah itu ada. Kemudian yang kedua, melaksanakan kewajiban kepada Tuhan yang Maha Esa. Kewajibanmu apa? Ya kalau kewajibanmu sebagai seorang muslim ya harus beribadah sesuai ajaran orang muslim. Ya sholat 5 waktu pastinya. Kalau puasa Ramadan ya puasa Ramadan. Ya. Kalau tidak boleh berbohong, itu dosa. Ya sudah jangan berbohong, harus bicara jujur. Ya, itu adalah melaksanakan. Contoh penerapan dari kewajiban kamu sebagai seorang muslim atau seorang manusia kepada Tuhan yang Maha Esa. Apakah hanya orang muslim saja, Ustazah? Tidak. Agama lain pun, baik agama Kristen, agama Buddha, Hindu, Konghucu, dia itu juga melaksanakan sesuai dengan kewajibannya sebagai apa? Sebagai seorang penganut agamanya masing-masing. Jadi apa yang ada di sana, peraturan apa yang harus diikuti ya, itu yang diikuti. Jadi tidak boleh kalau seandainya kamu sebagai seorang muslim terus habis itu melanggar, tadi itu sudah melanggar, kamu meninggalkan. Itu namanya berarti kamu bukan seorang muslim yang baik atau kamu sudah melanggar sila pertama. Ya, kemudian yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama. Saling menghormati antar umat beragama. Saling menghormati itu berarti apa? Ya, kalau kamu bertemu dengan orang lain yang berbeda agama dengan kalian, maka hormati mereka. Artinya bukan hormat gerak, bukan. Ya, tapi hormat itu artinya
kamu bisa menghargai mereka, tidak mencela mereka, tidak menyinggung perasaan mereka terhadap agamanya sendiri. Contoh, kamu agama Kristen itu seperti ini. Langsung di depannya, tidak boleh ya. Baik itu kamu, kecuali kalau ini membahas masalah ibadah ya, masalah ibadah setiap agama punya aturannya masing-masing, seperti itu. Kemudian, keempat, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, itu termasuk penerapan sila pertama. Jadi temannya beribadah nih, contoh ini sering, jangankan antar umat beragama, kamu saja waktu sholat, Ustazah masih memperhatikan ada beberapa dari kalian yang suka nyenggol-nyenggol ya, kadang masih bercanda, temannya sudah Allahu Akbar gitu ya. Tiba-tiba temannya yang lain bilang gini, hehehe di depannya, di depan mukanya, atau kamu di depan di depan dia terus sambil joget-joget. Nah, biar temannya tertawa, tidak jadi ibadah, itu namanya kamu sudah mengganggu. Artinya ini tidak boleh, melanggar ya. Dan yang terakhir adalah kerjasama dan tolong menolong antar umat beragama, baik antar umat beragama ataupun sesama umat beragama ya. Jadi kalau kamu sebagai manusia, maka lakukanlah, artinya kamu sebagai manusia yaitu saling bekerja sama dalam hal yang baik, jangan bekerja sama dalam hal yang jelek atau buruk. Begitu juga tolong menolong. Tolong menolong dalam hal yang baik, Pak, nggak apa-apa. Tapi kalau tolong menolong dalam hal yang jelek, contohnya gimana tolong menolong dalam hal jelek? Ayo, ada yang bisa beri contoh? Menolong mencuri. Teman kamu punya niatan mencuri, cerita sama kamu. Ya, seperti ini. Siapa namanya Dika? Aku mau ambil tuh pensilnya temanmu. Nah, ngapain? Sudah, biarin, biar dia nggak punya pensil, aku yang punya pensil. Nah, Dika tahu nih, Dika tahu. Nah, bagaimana sikap Dika seharusnya? Bagaimana sikap Dika seharusnya? Apakah menegur atau menasehati ya? Jangan, nggak boleh ya. Jangan ngambil punya orang, itu bukan punya kamu, itu bukan hak kamu. Jangan diambil seperti itu. Jadi itu adalah salah satu penerapan. Bagus sekali, kamu sudah tahu. Berarti tinggal pelaksanaannya. Bisa tidak kamu lakukan? Nah, termasuk yang tadi yang nomor 1.1, percaya. 2, percaya dan melaksanakan kewajibanmu terhadap Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Iya, silakan masuk. Ya, Ustazah lanjutkan ya, Nak ya. Halaman berapa? Lihat di layar saja ya, sayang. Ya. Oke. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Oke, kalau tadi adalah contoh pengamalan sila pertama. Baik itu bunyinya bagaimana, sila pertama simbolnya apa, terus pengamalan sila pertama bagaimana. Sekarang kita lanjut bersikap jujur untuk pengamalan sila pertama Pancasila. Jadi bersikap jujur untuk pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, bersikap jujur itu tidak merugikan. Manfaatnya apa? Manfaat dari sikap jujur adalah yaitu satu, kamu bisa dipercaya, yang pasti dipercaya ya. Dipercaya orang lain. Kalau sekali saja kamu bicara bohong, maka orang lain tidak akan pernah bisa tidak bisa percaya sama kamu lagi sepenuhnya. Contoh, Habibie itu biasanya bicara jujur. Terus tiba-tiba karena sesuatu hal dia terpaksa berbohong. Berbohongnya karena gara-gara dia takutnya nanti dimarahi. Contoh nih, kamu diberi amanah sama orang tua. Terus habis itu diberi amanahnya itu membawa telur, ya. Telurnya itu dibawa, terus habis itu disuruh diberikan kepada temannya orang tuamu atau tetangga lah. Ternyata tiba-tiba di tengah jalan ada beberapa telur yang pecah.
Nah, ada beberapa telur yang pecah. Terus habis itu Habibie karena hanya takut nih, takut dimarahi umpama. Terus ditanya sama orang tuanya, Bi, sudah diberikan telurnya tadi ke ibu A umpamanya seperti itu. Habibie jawab apa? Kalau dia bohong. Pecah. Hmm? Udah aku kasih. Sudah aku kasih, Bu. Nah, tapi dia nggak bilang bahwa ada yang pecah. Nah, gitu. Jadi berkurang kan? Nah, akhirnya di sini. Nah, ternyata suatu hari tetangganya bilang sama orang tuanya Habibie, Bu, kemarin terima kasih ya telurnya. Semuanya seperti itu. Terima kasih ya telurnya, tapi ternyata kemarin kok basah semua kreseknya, kantong plastiknya. Kenapa, Bu? Duh, iya ta, Bu. Nah, barulah itu ditanya tuh Habibie, kenapa, Bi? Kok kemarin kantong plastiknya basah semua? Seperti itu. Habibie jawab apa? Beberapa telur. Ada telur yang pecah. Nah, dari sini tuh ibunya Bibi atau orang tuanya Bibi langsung gini, loh, kemarin kau nggak bilang, katanya sudah dikasihkan. Iya, aku nggak bilang kalau ada telur yang pecah. Nah, di sini bisa jadi orang tuanya Habibie tadi tidak akan percaya sepenuhnya lagi. Wah, kamu itu gimana, Bi? Pasti gitu. Itu contoh ya, contoh saja, contoh kecil. Jadi di sini manfaat dari sikap jujur itu kamu nggak akan rugi. Artinya kamu bisa dipercaya sama orang lain. Kemudian yang pasti yang kedua adalah kamu disayangi orang tua dan teman. Seperti itu. Nah, ini contohnya adalah bercerita pengalaman kepada guru dan teman. Kalau kamu bercerita pengalaman, berarti intinya kan pengalamanmu yang diceritakan, bukan pengalaman orang lain yang kamu ceritakan. Nah, bisa jadi kamu cerita dengan, alah, atas si cerita kan nggak mungkin tahu kebenarannya seperti apa. Nah, bisa jadi bohong ceritanya cerita fiksi, khayalan saja. Nah, itu artinya kamu tidak bersikap jujur atau berbohong, seperti itu. Nah, dari sini adakah pertanyaan dan belum jelas? Tidak. Oke, di sini ada diskusi atau ada dialog ya, ada dialog. Ada apa nih Kak kok resen? Nggak apa-apa. Oke, di sini siapa nih? Dedi ya. Dedi bilang sama pamannya, coba ayo dibaca yang keras Rifa, dibaca yang keras Rifa. Dedi bilang apa itu? Nanti Habibie jadi pamannya ya. Paman, maafkan Dedi karena bola yang Dedi lempar sudah mengenai tangan Paman. Oke. Paman, enggak nyauti paman. Iya, tidak apa-apa, Nak. Yang penting kamu sudah berkata jujur dan mengakui kesalahanmu. Lain waktu kamu bermain bola harus berhati-hati ya. Oke, iya paman, Habibie. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kamu mengakui kesalahan kamu dengan jujur, insya Allah meskipun awalnya mungkin akan dimarahi ya karena kaget ya. Loh kok jadi begini? Loh kok nggak sesuai? Nah awalnya memang seperti itu. Tapi ketika kamu jujur, kamu mengakui, insya Allah nanti tidak akan ada masalah ke depannya. Selesai sudah, kamu nggak akan ada perasaan takut, khawatir, itu hilang. Karena jujur itu adalah sifat yang sangat disukai Allah ya. Dan itu bisa menenangkan perasaan dan hati kamu. Oke? Nah, selanjutnya. Nah, nilai-nilai Pancasila dalam tokoh cerita. Nah, nanti kalau dalam bahasa Indonesia di subtema 1 itu nanti kamu akan belajar tentang unsur-unsur dalam cerita atau karya sastra ya. Dari sana nanti kamu bisa mengambil nilai-nilai apa yang bisa kamu pelajari dan itu bisa dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila dalam tokoh ceritanya. Nah, di situ ada bangsa Indonesia yang harus memiliki sikap sesuai nilai-nilai Pancasila. Jadi, kalau kamu sebagai seorang bangsa Indonesia, ya harus tunjukkan sikap-sikapmu itu sesuai dengan nilai yang ada di dalam Pancasila, mulai sila ke-1 sampai sila ke-5.
5. Contohnya kalau sila ke-1 taat beribadah. Nah, terus kalau bersyukur itu berarti sila keberapa? Bersyukur artinya sila keberapa? Bersyukur terhadap apa yang kita miliki? 1. Terus habis itu toleransi terhadap orang lain. Artinya sila keberapa? Toleransi itu apa, Us? Toleransi itu saling menghargai, saling menghormati, tidak saling mencela. Itu toleransi. Masuk kemana? Sila keberapa? Kira-kira dari 1, 2, 3, 4, 5. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Benar? Iya, kemanusiaan. Betul. Kalau jujur? Sila Pertama. 1 ya. Nah, itu peduli dan bertanggung jawab. Jadi macam-macam. Jadi ada sikap-sikap yang baik dan bisa kamu contoh dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, oke. Khas Ustazah. Ini jam berapa Ustazah selesai? 8. 8 ya. Berarti kurang beberapa menit lagi. Nah, ini Ustazah cuman mengulas sebentar saja. Jadi nanti untuk bahasa Indonesianya di hari Selasa kemungkinan Ustazah akan mengulas tentang buku sastra karena ini harus agak panjang. Buku sastra sama SBDP tentang gambar ya. Gambar perspektif ya, gambar perspektif itu harus ketemu langsung. Kita harus ketemu langsung, kita harus praktek sama-sama ya. Nah, termasuk mengulas isi buku sastra nanti kamu harus baca. Salah satu tugas kalian adalah siapkan buku cerita atau kamu siapkan satu cerita saja yang mungkin menurut kamu sangat menarik. Nanti kamu bawa ke sekolah ya di hari Selasa. Jadi tugasnya adalah nanti di hari Selasa bawa satu buku cerita yang pendek saja, nggak usah panjang-panjang, yang kamu sukai. Kemudian nanti kita bahas di situ, karena di situ kita Selasa ya, Us. Terus termasuk membawa buku gambar ya, bawa buku gambar. Jadi di hari Selasa. Sudah apa Us tadi ke sekolah? Ya. Di hari Selasa ya bisa ditulis dari Selasa itu kamu bawa satu cerita yang pendek saja, cerita pendek saja hanya beberapa cerita pendek saja yang kamu sukai, yang kamu senangi ya, satu cerita pendek saja, tapi di rumah sudah kamu baca ya. Satu cerita pendek yang sudah kamu baca, silakan dibawa ke sekolah, kemudian bawa buku gambar juga. Ya. Bawa Ada kalau buku gambarnya itu yang udah bekas itu nggak apa-apa? Boleh. Buku gambar yang tahun kemarin, kelas 1, kelas 2, kelas 3 mungkin kalian punya, silahkan dibawa. Ustaz tidak butuh banyak. Nanti yang penting Al-Quran buku gambar besar atau buku gambar yang kecil? Yang punya kamu aja, yang ada di rumah apa? Yang ada di rumah apa yaitu yang dibawa. Berapa halaman, Ustazah? Butuhnya apa? Buku gambar. Buku gambarnya Ustazah cuma butuh satu lembar aja sih sebetulnya. Cuman nanti kalau seandainya ada kesalahan kan kamu bisa langsung pindah ke halaman berikutnya. Mungkin kamu sudah terlalu banyak garis, akhirnya banyak yang bingungi ya. Nanti Al-Quran hadis. Al-Quran hadis nungguin semua, Us. Oh iya, oke. Ya. Aku kembali. Oke. Sebentar. Sudah. Oke, selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada? Buku ceritanya halaman berapa, Us? Apa? PR-nya halaman berapa? PR-nya halaman PKN ya. PKN dikerjakan untuk subtema 1. Iya, Bu, mau selesai. Halaman berapa? Oke. Ya, terima kasih ya. Oke, sudah akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. PR-nya halaman berapa? Tulis Pak Ustazah.
Gimana ya, langsung di buku paket aja ngerjakannya. PKN subtema 1. Di buku paket. Iya, di buku paket, betul. Di buku paket. Di buku paket. Oke. Ya. Iya, betul.